8. Oke. Di situ ada ditulis di Wahyu di Alkitab Ya. terjemahan masa kini. Ya. Di situ ditulis binatang itu akan disembah oleh semua orang yang hidup di atas bumi. Ya. Bagian B, kecuali orang-orang yang namanya sudah terdaftar sebelum dunia diciptakan. Ya. Itu maksudnya orang-orang yang mana yang ditulis di sini sebelum dunia diciptakan? Ayat 8 ya. Ayat 8 ya saya baca ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi menyembahnya. Oke? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis, dia tulis ya. Tidak tertulis ya. Ya, orang-orang yang menyembah itu orang-orang yang tidak tertulis, bukan yang tertulis ya. Yang tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Yang tidak tertulis ya, dibilang situ, bukan yang tertulis. Oh, sejak dunia dijadikan. Jadi sejak dunia dijadikan, sejak penciptaan kembali. Jadi waktu Tuhan menata kembali, ya boleh dibilang. Waktu kejadian 1 ayat kejadian 1 lah, ayat 2-3 itu. Loh? Oh. Itu dia bilang mereka yang tidak tertulis, bukan yang tertulis, Din. Oh, di Alkitab masa kini, terjemahan masa kini. Di situ ditulis kecuali orang-orang yang namanya sudah terdaftar sebelum dunia dijadikan. Oh iya, sama saja. Jadi dia ambil orang-orang yang tidak menyembah, dia bagi kebalikannya. Tapi sebenarnya jadi dia bilang orang-orang yang menyembah itu orang-orang yang kecuali. Dia kan pakai kata kecuali situ kan? Betul. Kecuali orang-orang yang tertulis. Dia kesebalik, dia bertolak belakang lah. Tapi di sini kan tidak kecuali. Di sini dia bilang ya langsung to the point. Dia bilang yang menyembah kepada binatang itu adalah orang-orang yang sejak dunia dijadikan namanya tidak tertulis. Oh. Jelas, sama aja lah. Kalau dia pakai terjemahan itu dia bilang kecuali. Kan ada kata kecuali kan? Di sini tidak ada kata kecuali. Oh, apa? Jadi dia bilang apa itu? Di sini cuma ditulis orang-orang yang namanya sudah terdaftar sebelum dunia diciptakan. Maksudnya yang menyembah itu. Yang menyembah mereka yang sudah terdaftar. Iya, yang menyembah. Oh, salah itu. Harusnya ini yang benar. Binatang itu akan disembah oleh semua orang yang hidup di atas bumi. Iya, sama itu. Yaitu baru dia tunjuk, dia tegaskan lagi kan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak tertulis. Kalau di terjemahan baru jelas itu. Iya. Maksud saya kan di situ ditulis orang-orang yang sudah terdaftar sebelum dunia diciptakan. Jadi sebelum dunia diciptakan orang-orang yang mana maksudnya? Iya, jadi dari bunyi-bunyi terjemahan bebas begitu juga kita harus hati-hati ya. Jadi kita harus cross benar-benar dengan dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang jelas tentu kita tahu kan bahwa kalau yang menyembah dia pasti orang-orang yang tidak tertulis harusnya yang benar, ya. Iya. Tapi kan yang dimaksud kalau dia di situ sepertinya menyinggung orang-orang yang terdaftar. Iya. Ya mungkin maksudnya orang-orang yang akan binasa, yang saya selalu menekankan itu bukan diatur oleh Tuhan atau ditentukan. Nah, mungkin di situ ada ada satu doktrin predestinasi seperti yang Tuhan tentukan. Padahal yang dimaksud penentuan Tuhan itu adalah standarnya, bukan orangnya. Jadi kalaupun dia sudah, katakanlah kita ikut alur pikiran dia ya, terjemahan itu. Yang menyembah itu yang tertulis dalam arti tertulis yang negatif ya, yang tertulis bahwa Dora akan binasa, ya, mereka akan binasa. Nah, jadi dia tertulis kenapa? Tuhan sudah tahu dari kemahatauannya Tuhan tahu
Sama dengan kasus Yudas. Kan begitu? Iya. Dari awal kan sudah tahu bahwa akan ada pengkhianatan. Betul? Ada orang yang akan mengkhianat Yesus. Satu di antara murid. Tetapi apakah Tuhan sudah tentukan Yudas? Bukan Tuhan tentukan kan? Bukan Tuhan sengaja menjerumuskan Yudas. Kalau begitu Tuhan jahat dong. Tetapi akan ada orang dari kematahuan Tuhan. Tuhan sudah bilang ada. Tapi Tuhan tidak tentukan siapa. Dalam case murid-murid Yesus, kita tahu Petrus itu hampir juga jatuh kan. Nyangkal. Hanya berbeda dia bertobat. Sadar. Kalau Yudas memang dia terima iblis masuk ke dia. Ya, iblis berkarya sama dia bekerja sama lah kira-kira. Nah, jadi yang nama-nama yang dikatakan itu seperti itu. Begitu juga yang selalu Alkitab menegaskan. Sejak sebelum dunia dijadikan, bahkan ada yang saya sudah bicara di paling pertama, bahwa kalau saya dan saudara ada dalam kondisi hari ini, itu sebenarnya rencana Tuhan sejak awal. Sebelum kita lahir, sebelum kita menjadi embrio di kandungan ibu, ya, bahkan sebelum dunia dijadikan, kan saya sudah bilang, di kekekalan tanpa awal. Itu dunia belum dijadikan. Alam semesta belum dijadikan. Tuhan sudah merencanakan untuk menciptakan manusia. Belum ada satu manusia pun. Ya kan? Adam belum diciptakan. Tetapi apakah Tuhan tidak tahu dia akan jatuh? Tahu. Tapi apakah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk sengaja supaya dia jatuh? Tidak. Tuhan merancang Adam dan Hawa tidak berdosa. Ya. Kalau mereka tetap dengar kata Tuhan, ya, ceritanya berbeda. Ya, dia tetap tidak makan pengetahuan dunia. Kenapa? Ada potensi dosa karena manusia diberikan free will, kehendak bebas. Itulah yang seperti Tuhan, karena Tuhan mau kan kita dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan, tidak seperti robot. Itu sebabnya Tuhan memberikan kehendak bebas. Kita punya kebebasan memilih. Sama dengan hari ini. Ya, saya sudah singgung tadi. Banyak orang yang sudah tahu Yesus akan datang. Ada banyak hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman sebelum Yesus datang. Kita harus mempersiapkan diri. Alkitab sudah berkali-kali bilang berdoa dan berjaga. Tapi walaupun kita tahu kita tidak buat, itu respon kita negatif. Berarti tidak memenuhi syarat. Tapi Tuhan mau, Tuhan kehendaki, kita ikut. Tapi Tuhan tidak paksa. Karena ada free will, kehendak bebas. Keadilan Tuhan berlaku di situ. Jadi siapa yang taat, dia yang menerima imbalannya, upahnya. Siapa yang tidak taat, ya begitu. Begitu juga antara percaya dan tidak. Kan Tuhan tidak merancang orang-orang itu untuk tidak percaya. Dia diberitakan. Itu sebabnya kita diperintahkan. Injil harus diberitakan. Berita keselamatan harus diberitakan. Sesuai dengan masa-masa. Kalau masa hati nurani berarti Tuhan bekerja secara hati nurani kan. Kalau sekarang kan zaman anugerah bicara tentang iman kepada Kristus. Kita hidup dengan standar-standar yang berbeda. Gitu. Jadi orang-orang perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan beda. Kita umat perjanjian baru sangat hebat, sangat bahagia. Kita dapat porsi yang kita anggap itu terbaik. Tetapi kalau kita tidak berhasil menikmati, ya bukan salah Tuhan. Dan Tuhan tidak merancang itu. Tapi kita yang salah. Kita yang tidak merespon dengan benar. Amin. Amin. Seperti itu. Jadi kalau ada terjemahan-terjemahannya agak mengundang pertanyaan, ya memang kita sudah mulai harus pertama tentu kita akan menyelaraskan dengan bagian-bagian lain firman. Kalau dia lari sendiri, oh berarti dia salah. Ya, itu tanda bahwa ada 2-3 saksi, satu perkara sah. Begitu juga Alkitab. Ya, dari berbagai kebenaran harus mendukung sehingga kebenaran itu memiliki dasar yang kuat. Baru kita tidak mudah tersesat atau melenceng dari kebenaran, tetapi kita akurat, tepat dan benar. Amin. Ya, puji Tuhan.
Waktu berjalan terus ya, dan waktu tidak pernah akan mundur. Waktu akan terus sampai agenda-agenda ilahi itu terjadi. Dan itu semakin hari semakin dekat. Setiap hari berganti, kita semakin dekat dengan agenda ilahi Tuhan. Dan ingat, sekali lagi, kita bersama-sama bergandengan tangan dalam kebenaran, supaya kita boleh benar-benar terangkat sebelum kesusahan besar. Itu target kita. Ya, kalau kita sama aja masuk meluncur, ya biar aja santai, saya nanti dimatangkan di 3,5 tahun, ya kan? Itu sebenarnya saya kalau orang-orang yang misalnya cuek-cuek, ya biar aja, nggak masalah. Bukan berarti kita biarin dia tidak selamat, tidak. Dia akan selamat mungkin, tapi lolos di waktu 3,5 tahun. Dia harus bayar harga lebih mahal. Saya banyak katakan, lebih baik bayar harga sekarang, kita dapat kualitas A, daripada bayar harga setelah kesusahan besar atau di dalam kesusahan besar, ya. Termasuk dikalahkan yang kita nyanyi baca tadi, dikalahkan kan, Tuhan mengizinkan walaupun selamat gitu. Jadi puji Tuhan bagi teman-teman yang ada dalam grup ini, seberapa banyak orang yang nanti bergabung, ya saya tidak ini tapi mana yang Tuhan kirimkan saja, ya. Itu berarti dari situ pun kita terseleksi kan, terseleksi dari situ. Jadi yang Tuhan pilih bukan Tuhan pilih-pilih orang-orang, ya, tapi standar yang Tuhan tetapkan. Yang Tuhan tentukan itu standar ilahinya, bukan siapa orangnya, tapi standar. Ya. Itu kebenaran yang benar dalam Alkitab. Puji Tuhan. Terima kasih, malam ini kita sudah selesai dengan session materi dan juga tanya jawabnya. Oke, semua. Malam ini saya minta boleh Ibu Dina aja, ya. Ibu Dina akhiri dengan doa. Ya, Ibu Dina akhiri dengan doa. Oh iya.